wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Adi SPD PR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 8 Benua, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Liana SPD. Beliau adalah guru kelas 3 di SDN 8 Benua, akan melakukan proses supervisi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini saya akan melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan. Namun sebelumnya kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Kemudian sebentar kita akan melakukan observasi pembelajaran. Jadi sebentar saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan terakhir akan kita lakukan pasca observasi pembelajaran yang akan ditemani dengan pengajar praktik saya. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi? Tujuannya sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan hasil pembelajaran yang saya tulis di sini dua, yang pertama dengan mengamati benda-benda di kelas siswa mampu mengenal satuan baku untuk mengukur satuan yang panjang. Yang kedua, dengan mengamati berbagai gambar, siswa dapat memiliki alat ukur untuk mengukur satuan yang panjang. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Selanjutnya, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam melakukan pembelajaran ini? Baik, untuk ada pengembangan mungkin yang saya gunakan ada dua. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan siswa dapat mengetahui cara mengukur benda menggunakan instan dan percaya diri. Selanjutnya Ibu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, baik dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya maupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan di sini berdasarkan kesiapan belajar siswa yang berintegrasi dengan belajar sosial dan emosional. Kemudian saya gunakan membagi kelompok dan kemampuan keterampilan kreatif siswa. Baik, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Media pembelajaran mungkin menggunakan seragam, teks laporan, atau hasil observasi, dan pembagian LKPD gambaran kerja. Baik, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Baik Pak, kebetulan saya bersedia hari Kamis. Baik, nanti hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dengan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas.
Setelah ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari hasil percakapan kita di hari ini? Baik Pak, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Itu sudah saya persiapkan dari mulai sekarang. Mungkin saya mendapatkan gambaran dan percakapan yang kami lakukan pada hari ini. Mungkin begitu saja Pak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Kamis. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Sekarang pimpin satu orang. Siapa namanya? Pimpin satu orang. Sebelum kita belajar, marilah kita
keluar lewat 3. Apa yang kalian rasakan? Hah? 2, 3. Keluar. Satu kali lagi. Tahan napas. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Sudah? Sekarang kelas. Siapa yang tahu saja kelas 3? Keyakinan kelas ada berapa macam? Yang kalian tahu masuk pada keyakinan kelas yang kita sepakati. Jangan saja guru, harus ingat siswa. Keyakinan apa yang kita sepakati anak kelas 3? Ada berapa macam? Yang pertama ada. Yang kedua. Apalagi yang kedua? Berdoa. Yang ketiga. Sudah tadi yang ketiga ada. Yang keempat ada. Keyakinan belajar. Yang apalagi kedua. Yang ketiga merapikan. Yang keempat sama itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Tentang ukur sama 5 subtema 1 dengan pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran kita ada 2 macam. Yang pertama mengamati jam dinding yang mengenal satuan baku dengan mengukur satuan panjang. Yang kedua mengamati berbagai gambar, siswa dapat memilih atau mengukur satuan panjang yang tepat. Kita bagi kelompok. 2 kelompok saja, kelompok A atau kelompok B. 14 cm berarti panjangnya ini pulpen 18 cm. Bagikan ada kertas, lembaran kerja. Ada di dalamnya ada nama benda dan panjangnya cm. Misalnya contoh, perhatikan. Nama benda apa saja yang ada di dalam kelas. Misalnya ada pulpen, kita tulis pulpen di sini. Berapa panjangnya atau berapa cm. Yang kedua lagi, kita menggunakan misal ini lagi. Berapa panjangnya kita tulis di sini. Spidol berapa cm. Kira-kira bisa? Sekarang saya bagikan lembaran ini tulis namanya yang ada di dalam kelas. Nama benda yang ada di dalam kelas. Kelompok 1 dan kelompok 2. Diskusikan semuanya teman-teman. Tulis nama benda panjangnya sentimeter berapa menggunakan misal. Sambung-sambung. Apalagi nama banyak benda di dalam kelas.
Boleh Pak? Di depan. Hah? Pupuk teh. Kelompok satu. Ya. Ah, kelompok dua, kelompok satu duluan. Baca next semua. Next semua bacakan hasil kelebihan tadi. Jadi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyebutkan nama benda yang sudah saya ukur. Yang pertama adalah meja 65 cm, yang kedua adalah pulpen 15 cm, yang ketiga buku 25 cm, 4 kursi 35 cm, 5 jam 25 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dihafalkan pada kelompok satu. Sekarang setiap kelompok dua. Mari semua bacakan. Menghadap sana, baca. Kayak tadi kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau Menyebutkan benda-benda yang sudah saya ukur. Pulpen 13 cm, buku 19, botol 12, es 11. Waalaikumsalam. Kita simpulkan pelajaran yang kita tanya. Kesimpulannya adalah yang satu, kesimpulannya dua macam. Yang pertama, siswa memiliki alat tubuh sesuai dengan benda. Siswa mampu semua alat tubuh sesuai dengan. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pada observasi bersama saya di SPD dalam grup penggerak angkatan 9 dari SDN 8 Benua. Saya masih ditemani oleh Ibu Diana SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani
ditemani dengan pengajar praktik saya dalam hal ini Ibu saya SPD. Assalamualaikum Bu pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang ini sudah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Pak, karena belum terbiasa mungkin saya masih pegang alam dan akhirnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali Ibu ada pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas. Baik, tahapan tentu saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian perangkat pembelajaran yang saya sudah lakukan di dalam kelas. Bisa diulang kembali apa yang dilakukan di dalam kelas. Baik, tahapan tentu saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian ada pengembangan saya dari ada pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Baik, sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan saya diharapkan, namun ternyata masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa saja kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran yang berlangsung dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentu saya mengalami dengan orang lain yang masih pada posisi yang tidak ingin melibatkan dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu. Nah, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau kenapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok dan juga siswa yang terlalu banyak, tapi kelompok saya yang akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan melihat minat anak, misalnya saya berbagai kelompok berdasarkan gaya pembelajaran tersebut. Jadi itu adalah cara depan pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Ibu semakin menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Biasanya itu ada gaya belajar visual, ada belajar auditori dan seperti itu. Mudah-mudahan
Untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Baik, ya, mungkin nanti diajar yang selanjutnya karena minggu-minggu ini sudah minggu pelajaran, mungkin sebaiknya dia langsung tuliskan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.